beda yang mendasar gitu ya, yang Mhm. prinsipal gitu ya, Mhm. adalah bahwa dulu Batan itu melakukan semuanya. Semuanya itu ya riset kita lakukan, pengadaan kita lakukan, kerjasama kita lakukan, mendidik orang ya kita lakukan sendiri. Kalau besok atau dalam ORTN ini kita hanya melaksanakan risetnya saja, riset tentang Mhm. ketenagaan nukliran saja. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Agus Sumaryanto, pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN di BRIN. Kami ngobrol mengenai banyak hal, mulai dari pengalaman beliau ketika melakukan riset di bidang eksplorasi bahan tambang nuklir, potensi hasil tambang di bidang nuklir yang ada di Indonesia, transisi beliau dari tugas penelitian menjadi tugas manajemen, apa beda antara Batan dan ORTN BRIN, hal-hal yang akan terjadi di ORTN, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman. Kita kedatangan tamu istimewa lagi. Aku nggak bosan-bosannya bersyukur nih podcast ini didukung oleh banyak pihak, utamanya yang berkaitan dengan nuklir ya. Kita kedatangan Pak Agus Sumaryanto, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, ORTN BRIN. Terima kasih banget Pak Agus karena udah berkenan untuk datang di podcast Bicara Nuklir, dan langsung saja Pak, kita biasanya memulai di podcast ini dengan sedikit mengenalkan pribadi narasumbernya gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak Pak dengan tentang background-nya Bapak dan bagaimana Bapak bisa mencapai di titik yang sekarang ini begitu Pak. Sebelum kita menuju ke bahasa yang lain begitu. Baik, makasih Mas Harun. Ya sekalian teman-teman semua nanti ini yang mendengarkan podcastnya Mas Harun gitu. Ya, perkenalkan nama saya Agus Sumaryanto gitu. Saya bergabung dengan Batan itu di sejak tahun 1992. Kebetulan ya waktu itu langsung jadi CPNS, terus PNS seterusnya. Ya sebenarnya bidang saya itu bukan reaktor, bukan dari teknik nuklir gitu ya. Saya memang dari teknik pertambangan atau tambang gitu ya. Teman-teman lebih juga dari fakultas tambang. Sehingga saya masuk itu berkaitan dengan eksplorasi, penambangan, pengolahan mineral radioaktif sehingga menjadi yellow cake atau bahan baku membuat bahan bakar reaktor, baik reaktor riset maupun reaktor daya. Nah, dari situ saya terus mempelajari bagaimana mengeksplorasi, melakukan penambangan, khususnya membuat sistem penambangan, sampai akhirnya saya punya konsep kalau di Indonesia akan menambang mineral radioaktif atau uranium yang kita miliki, saya sudah punya konsepnya, konsep bagaimana sistem penambangan yang menurut saya tepat itu dengan kondisi biji yang kita miliki saat ini yang ada di wilayah Kalan, Kabupaten Melawi ya di Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kecamatannya Ela Ilir gitu. Nah, itu konsep saya dan sebenarnya sudah diapresiasi lah karena memang nggak ada approval gitu ya, diapresiasi oleh ekspor yang waktu itu dengan saya 5 tahun saya meyakinkan kepada ekspor itu gitu loh bahwa sistem penambangan ini menurut saya yang paling tepat, dan saya sempat mengcounter dari sistem penambangan yang beliau sampaikan ke saya gitu pada waktu atau ke kami. Nah, perjalanan waktu kemudian saya 2000 ya terus saya kebetulan saya itu memang nggak tahu ya entah passionnya entah bagaimana, saya memang belum sempat masuk fungsional gitu, jadi baru masuk ada impasing sebagai penyidik bumi tapi belum sempat menilaikan gitu. 2 tahun atau 1,5 tahun setelah itu saya langsung struktural terus gitu. Jadi memang
manajemen terus gitu. Jadi memang mungkin passionnya di situ, dan itu yang saya suka. Sehingga kalau bekerja dengan passion dan suka kan mungkin lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah untuk berkembang gitu. Kemudian saya pernah juga dinas atau bertugas di Biro Perencanaan sebagai kepala bagian anggaran gitu ya. Nah itu merekomendasikan, mengusulkan anggaran seluruh Batan lah kira-kira pada waktu itu. Kemudian kembali lagi saya kembali ke Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir, menjadi kepala pusat di sana selama kurang lebih hampir 6 tahun. Kepala pusat. Jadi memang saya juga eselon 4, sebentar terus eselon 3, kemudian ya terus eselon 2. Memang saya itu kalau di Indonesia Pimpro terakhir, setelah itu sudah nggak ada Pimpro lagi. Jadi memang bidang saya mungkin ya cocoknya saya di manajemen itu memanage ada para periset, para peneliti atau mungkin fungsional yang lain. Yeah. Itu sampai dengan 2017. Kemudian 2017 akhir saya dipindah tugaskan, artinya memang untuk tour of duty gitu ya. Saya menjadi kepala pusat teknologi bahan bakar. Jadi setelah bahan galian terus bahan bakar nuklir sampai dengan tahun 2020. Terus setelah itu ada bidding sekretaris utama, saya ikut gitu. Kembali lagi ini masalah manajemen lagi gitu, maksudnya memanage lagi gitu. Nah, akhirnya saya menjadi sekretaris utama Batan. Kemudian belum selang lama, baru sama menata lebih ini, ada PP yang mengatur tentang terbentuknya BRIN tersebut. Sisnas Iptek itu Pak ya? Sisnas Iptek ya, ini sebenarnya sebagai tindak lanjut atau penugasan dari Sisnas Iptek, Undang-Undang Sisnas Iptek, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, kemudian tahun 2001 ini muncul Perbrin, PP peraturan pendirian BRIN ya. Pendirian BRIN itu yang awalnya nomor 33, terus kemudian ada adjustment sehingga PP 78 yang berkaitan dengan BRIN. Nah, keberuntungan lagi gitu ya, nggak tahu ya bagi saya keberuntungan, tapi orang lain beruntung itu nggak ada Pak. Ya kalau nggak mungkin tanpa ada beruntung. Nah, kemudian semua sekretaris utama ini ditugaskan menjadi PLT Kepala Organisasi Riset. Kira-kira seperti itu. Ini yang dari 8, Batan, BPT, akhirnya semua sestamanya, semua sekretaris utamanya menjadi PLT Kepala Organisasi Riset. Ya mungkin sederhananya atau mungkin lebih praktisnya karena sekretaris utama memang memahami teknis dan juga pengorganisasian, bagaimana mengorganisasikan dalam rangka integrasi, maka penugasan itulah yang ditugaskan oleh Pak Handoko selaku Kepala BRIN. Jadi satu-satunya yang definitif itu sebenarnya Pak Kepala, itu yang lainnya masih PLT semua gitu. Oke. Jadi statusnya Bapak pun sekarang juga masih PLT Kepala ORTN. Dan nantinya juga kemungkinan ada bidding juga gitu ya. Ya, demikian yang disampaikan oleh Pak Kepala. Sekarang sedang bidding untuk deputi, beberapa deputi dan inspektur utama itu. Tapi ya mungkin berikutnya lagi. Dan juga ada sekretaris deputi. Nah, nanti berikutnya akan ada bidding juga untuk eselon 1 yang lain. Dan mungkin juga untuk organisasi riset dan pusat-pusat riset juga akan ada bidding. Kira-kira itu perjalanan saya, mungkin nanti bisa diperdalam lagi. Makasih Mas Harun. Iya, terima kasih Pak Agus, dan itu menarik banget sih. Saya mau coba unpack beberapa hal nih Pak. Nah, dari mungkin dari awal karirnya Bapak, mungkin dari Bapak yang awalnya dari teknik pertambangan, terus kemudian masuk ke Batan dan kemudian masuk ke bahan galian nuklir gitu. Saya jujur ya karena saya orang neutronik ya, saya orang reaktor banget, jadi saya kurang paham nih tentang kondisi bahan galian nuklir kita begitu. Dan ya mungkin ini sudah lama mungkin Bapak tidak secara teknis hands on menangani bahan galian nuklir, tapi saya selalu ketika ditanya oleh masyarakat, mungkin ketika saya bertemu dengan orang itu pasti ditanya gitu, emang kita punya uranium Run, emang seberapa yakin kita bisa mengoperasikan PLTN kalau misalnya kita nggak punya bahan bakarnya gitu, atau bagaimana sebenarnya Pak kalau
Bapak ketahui tentang status bahan galian nuklir kita begitu. Apakah eksplorasinya dan eksploitasinya sudah mumpuni untuk kita lakukan sendiri atau kita perlu mendatangkan ahli atau bagaimana Pak sistemnya? Ya, sebenarnya awalnya dulu tuh yang tertarik itu Perancis gitu ya. Perancis itu melakukan eksplorasi di Indonesia dan sebelumnya Jerman dulu itu tahun 68 itu memang pernah melakukan eksplorasi, kemudian dilanjutkan tahun 70-an oleh Perancis. Namun sejak tahun 80-an itu sudah dihandle oleh Indonesia sendiri. Nah, akhirnya kami yang melakukan eksplorasi mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, singkat ceritanya, akhirnya setelah kita identifikasi, kita memiliki potensi sekitar 73.000 ton itu ya untuk uranium atau U3O8 gitu. Ya, kemudian untuk thorium itu ya kurang lebih sekitar 133.000 gitu. 133.000 ton itu untuk thorium. Semua tidak maksudnya dalam kategori yang belum terukur semuanya. Ada yang sudah terukur, maksudnya measurable, measured gitu, dan sampai dengan masih spekulatif gitu. Jadi saya totalkan nilai segitu. Dan yang paling banyak dan ngumpul gitu ya, dan itu yang sudah kita dalami yang ada di Kalan tadi gitu ya, yang di Kalan Kabupaten Ngawi, Kalimantan Barat. Di situ dan sekitarnya mungkin kurang lebih ada 25.000 ton gitu. Nah, potensinya, ini yang potensinya ya itu yang tadi yang saya sampaikan. Saya yang kalau di situ mau ditambang, saya sudah mendesain tambangnya, kemudian sampai dengan pengolahannya. Pada waktu itu sih ya memang karena kan harga naik turun ya, apalagi sekarang uranium itu harganya turun gitu. Sejak adanya Soviet yang istilahnya tidak Soviet lagi, Uni Soviet tidak Uni lagi gitu. Nah, akhirnya hulu ledak juga sudah nggak dipakai lagi, itu bisa digunakan untuk bahan bakar. Itu mulai turun terus. Nah, sehingga kalau saat ini mungkin menjadi tidak ekonomis ya kalau kita melakukan ekstraksi dari penambangan sendiri. Nah, itu. Kemudian sebenarnya yang berkaitan dengan ini juga gitu. Kita bisa mengambil juga dari yang unconventional resources. Kalau tadi yang konvensional yang benar-benar dari tambangnya gitu. Tapi kalau yang unconventional kita bisa mengambil dari byproduct suatu pertambangan. Salah satunya adalah byproduct dari pertambangan timah itu, di mana byproductnya ada monazite. Monazite itulah yang di dalamnya ada uranium, thorium, dan logam tanah jarang, mungkin rare earth itu nanti kita bicara lebih lanjut. Kira-kira itu dulu Mas. Kalau berkaitan dengan potensinya, kita punya potensi itu ya kalau tergantung reaktor yang akan kita gunakan nantinya ya. Kalau reaktornya kan sekarang sudah makin bagus teknologinya, kalau kita berbasis thorium ya bisa mencapai, ada teman-teman yang menghitung sudah bisa sampai ratusan bahkan dari ribuan tahun kita bisa punya potensi kalau kita menggunakan reaktor berbasis thorium itu untuk kira-kira 10 gigawatt gitu loh. Itu kita punya 10 gigawatt atau katakanlah satunya 1000 kalikan 10 gitu. Nah, itu bisa sampai ratusan atau ribuan tahun berbasis thorium. Kalau yang berbasis uranium ya saya kira karena reaktor juga umurnya bisa sampai dengan 60 tahun dan bisa diperpanjang 40 tahun atau 60 tahun bisa diperpanjang lagi selama merawatnya bagus, ya kita masih bisa memiliki sampai dengan perkiraan teman-teman ya kalau 150 tahun kita masih bisa menguasai itu dengan resource kita sendiri gitu ya, yang kondisi saat ini seperti itu. Meskipun kita tetap harus melakukan eksplor lagi, baik dari sisi sumber dayanya kita ekspor dan teknologinya yang kita ekspor. Kira-kira itu Mas Harun. Ya, berarti kalau saya tangkap ini berarti karena sebagian juga masih spekulatif, berarti eksplorasi mengenai uranium dan thorium ini juga masih belum selesai ya Pak ya. Kita masih bisa jadi kemungkinan di
satu belahan Indonesia yang mana begitu kita akan menemukan lagi gitu Pak ya sumber-sumber Betul. potensi lain gitu Pak ya. Betul. Ya salah satunya yang tadi saya sampaikan unkonvensional. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita juga sudah punya teknologinya. Kita bisa mengambil uranium dari monoxide, kita bisa mengambil uranium dari fosfat yang kita kan banyak perusahaan-perusahaan pupuk di kita yang fosfatnya itu impor dari Jordan. Nah itu sebenarnya juga bisa kita ambil uraniumnya. Dan Jordan pun malah belajar ke kita sendiri waktu itu Jordan Atomic Energy. Konselnya gitu juga malah gimana sih cara mengekstraknya. Wah ya itu apa ya sebuah narasi yang umum saya dengar gitu kayak negara lain belajar dari kita ternyata mereka duluan gitu kayak betul. Jordan terus habis itu Bangladesh mereka mau bikin Raipur begitu terus habis itu Pakistan juga mau bikin Karachi dan lain sebagainya tapi Korea juga gitu. Korea juga ya itu jadi concern sebenarnya untuk saya pribadi sih itu jadi concern ya. Iya. Tapi balik lagi tentang proses ekstraksi gitu ya mungkin saya kurang familiar begitu dengan prosesnya tapi saya cukup mengetahui bahwa proses ekstraksi uranium untuk menjadi U3O8 terus habis itu menjadi UF6 terus habis itu menjadi UO2 atau uranium silisida yang kita pakai di RSG gas itu kan flow sheet-nya itu cukup panjang begitu dan cukup rumit begitu. Dan tadi Bapak sempat sebutkan juga akan sangat tidak ekonomis kalau misalnya sekarang itu dilakukan begitu. Berarti saya juga sempat mendengar begitu Pak bahwa ya kalau misalnya emang concernnya cuma tentang bahan bakar doang kan bahan bakar cuma 10% dari total pembiayaan PLTN kan. Ya udah kita ekspor aja nggak masalah begitu. Bapak ada opini nggak tentang hal itu Pak? Atau kita perlu tetap mengupayakan untuk kita usahakan sendiri gitu supaya TKDN kita meningkat begitu Pak? Sebelum ke sana, banyak negara-negara yang nggak punya resource tapi punya PLTN loh. Iya benar. Kan, ya kan. Nah sekarang sebenarnya tujuannya mau apa dulu sih gitu loh, mau membangun PLTN itu mau apa dulu gitu. Nah sebenarnya sekarang dunia sudah terbuka luas, teknologi sudah terbuka luas. Jadi kalau menurut saya konsepnya tidak harus seperti itu dan sudah boleh dikatakan enggak zamannya embargoan gitu ya. Tapi kalau penguasaan teknologi oke lah gitu kita kuasai gitu ya. Tetapi kalau saya prinsipnya begini sih, pada prinsipnya bagaimana pembangunan berbasiskan resource base atau national resource base inilah yang harus kita tingkatkan, kita kembangkan lagi gitu. Karena supaya mengurangi ketergantungan gitu. Tapi ya yang kalau dulu misalnya ya atau mungkin dulu lah minyak itu kita ekspor dalam minyak mentahnya, kemudian kalau batu bara juga seperti itu mestinya kita ekspornya sudah ekspor orang-orang pinternya gitu. Bagaimana gitu ya kan, bagaimana caranya ya itu dibuat jadi energinya digunakan untuk pembangunan, untuk mencetak orang-orang pinter gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti teknologinya yang kita ekspor. Nanti kita akan sampai ke sana nanti kalau lanjut terkait dengan ORTN mungkin. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan oke, mungkin kita sedikit switch topiknya Pak, sekarang lebih ke yang tadi yang Bapak bilang lebih ke minat Bapak yang lain yang di bidang manajemen gitu. ORTN sekarang, Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Ya, pertanyaan saya yang obvious paling adalah ya apa bedanya dengan Batan, Pak? ORTN dengan Batan ini apa bedanya gitu? Ya, beda yang mendasar gitu ya, yang prinsipal gitu ya, adalah bahwa dulu Batan itu melakukan semuanya itu ya riset kita lakukan, pengadaan kita lakukan, kerjasama kita lakukan, mendidik orang yang kita lakukan sendiri. Kalau besok atau dalam ORTN ini kita hanya melaksanakan risetnya saja, riset tentang ketenagaan nukliran saja. Itu pun juga difokuskan saja yang berkaitan dengan nuklir island lah, kalau seperti itu. Manakala kita sudah pemanfaatan gitu ya dari radiasi pengion itu sudah nanti sudah di OR yang lain lagi. Gitu. Nah ini yang sangat mendasar. Misalnya pemanfaatan radiasi pengion untuk benih padi gitu ya. Nah, itu sudah nanti ada rumah
program lagi sendiri. Kita sekarang rumah programnya namanya Rumah Program Ketenagaan Nuklir atau Rumah Program Hasil Inovasi Teknologi Nuklir. Nah, itu nanti ya berkaitan dengan nuklir, artinya yang berbasis reaktor maupun yang berbasis non reaktor. Sebenarnya kan kalau bicara nuklir itu kan ya tidak lepas dari 4 tor itu gitu. Reaktor, akselerator, detektor, sama iradiator. Oh iya betul. Ya, yang muter-muter di situ aja. Muter-muter di situ semua gitu. Pasti detek dari situ. Ya, iradiator ya tempat mengiradiasi kan gitu. Ya, mengiradiasinya ya tidak harus dengan bahan bakar, tidak harus dengan bahan radioaktif atau bahan nuklir gitu. Bisa di akselerator juga. Ya, seperti itu Mas. Ya. Lalu kemudian dari sisi fasilitas sendiri berarti tetap menggunakan Serpong, Babarsari dan Bandung, Pak ya? Fasilitasnya tetap sama ya, Pak? Atau apakah ini di-share juga nih ke OR yang lain begitu? Ya, karena memang integrasi ini sebenarnya kan agar Indonesia makin kuat di bidang riset sebenarnya. Gitu ya. Sehingga fasilitas yang ada itu akan menjadi research global platform. Jadi memang fasilitas riset yang bisa dimanfaatkan secara global oleh siapapun saja. Gitu. Jadi tidak hanya oleh OR yang lain, nah, tidak hanya oleh teman-teman di BRIN, karena nanti kan OR-nya akan bertambah dengan adanya teman-teman para periset dari kementerian lembaga kan akan bergabung. Sekarang kalau kita baru 11.000, tanggal 16 kemarin sudah masuk lagi 2.467 kalau nggak salah, gitu angkanya. Oh, peneliti baru dari kementerian gitu, Pak ya? Iya, dari kementerian lembaga. Nah, ya saya sih kalau bercerita ini nanti berasap karena saking semangatnya gitu ya. Tapi nanti kalau enggak selesai di sini nanti biar ada ceritanya yang lain kan gitu. Iya. Biar ada ceritanya yang lain gitu ya. Tetapi kembali lagi tadi sehingga fasilitas itu harus kita revitalisasi, harus kita upgrade, mungkin ada yang harus kita perbarui, kita bangun yang baru. Nah, ini supaya bisa menjadi fasilitas yang handal, yang mampu bersaing dengan negara-negara maju, bukan dengan negara-negara sekitar saja, gitu ya, tapi dengan negara maju yang lain. Kembali lagi, ini adalah fasilitas research, fasilitas research gitu ya. Nah, researchnya apa? Ya semua yang berkaitan dengan nuklir, yang dari dulu pengen punya PLTN, ya ayo kita nanti bisa melakukan research untuk PLTN di fasilitas ketenagaan nuklir ini. Yang nanti akan kita pusatkan, nanti kan pertanyaannya, itu akan kita pusatkan di Puspiptek. Oke. Ya, bagaimana Bandung dan Jogja? Iya, tetap akan kita kembangkan, tetapi atau kita untuk belajar yang lain, tapi fokus atau topiknya yang berbeda. Kalau yang Jogja nanti itu memang akan ada teknologi akselerator sesuai dengan nama pusat risetnya dan akan menjadi pendukung utama untuk Politeknik Tenaga Nuklir. Politeknik Nuklir ya. Politeknik Nuklir ya. Politeknik Nuklir Indonesia kan namanya Politeknik Nuklir Indonesia. Di mana nanti tidak hanya vokasi yang sampai dengan setara S1 akan kita tingkatkan sampai ke S2 dan S3. Maka harus di backup dengan fasilitas yang lengkap. Bahkan Poltek ini tidak hanya menggunakan fasilitas yang ada di Jogja saja, tetapi bisa di Serpong, bisa juga di fasilitas BRIN yang lain. Seperti itu. Tapi ini dukungannya sekali lagi kita melihatnya ya, kalau saya kacamatanya adalah bahwa tantangan atau kalau boleh saya semangatkan gitu ya, musuh kita itu yang di luar sana, yang di negara maju gitu. Nah, yang kita harus kompak di sini. Nah, itu kita harus kompak. Harus kompak semua lembaga litbang, semua periset, yuk bersatu. Jadikan riset ini berdaya saing,
Nah, muncul para preset-preset dan seterusnya. Iya. Jadi itu tadi kalau kembali itu bedanya dengan data seperti itu. Yang kita ubah, yang bedanya adalah di bisnis modelnya. Oke. Bisnis modelnya ini yang diubah lah gitu ya. Nah, diubah. Memang ada arahan dari Presiden, Kepala BRIN, tetapi ya saya setuju dan senang hati dengan melihat beberapa tahun ke depan memang evaluasinya ke sana. Tapi memang tantangannya memang cukup besar, cukup berat lah gitu ya. Bagaimana ya semula mungkin nyaman dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya harus menjadi tidak nyaman, tapi kita harus bersemangat membuat fasilitas yang handal tadi menjadi penyemangat gitu ya. Betul. Menjadi penyemangat teman-teman yang sudah tidak bersemangat kan gitu. Iya. Menarik Pak. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat ngobrol juga dengan Pak Subekti yang di PLT bidang, saya semoga nggak salah ini namanya. Sekarang Direktorat pengelolaan fasilitas ketenagaan nukliran. Iya, nah itu juga dan itu juga tadi kan juga sempat tadi juga sempat dibahas juga bahwa ternyata sekarang kan ada karena fasilitas sekarang semua terintegrasi, jadi ya RSG Babarsari dan Bandung juga akan terikat di bawahnya Pak Subekti gitu. Sementara yang preset-presetnya akan masuk ke RTN begitu. Tapi sedikit Pak sebelum menuju ke arah sana, saya mau sempat singgung dikit tentang Bandung deh Pak. Bandung tadi kan kita sempat bahas tentang Jogja, dan saya juga udah ngobrol dengan Pak Edi Giri, dan beliau bilang bahwa visinya adalah menjadikan Jogja sebagai kayak pusat nuklirnya di ASEAN atau bahkan di dunia begitu. Kota di mana seluruh pendidikan nuklir ada di situ dan fasilitasnya. Tapi mau ngobrolin tentang Bandung nih Pak, karena beberapa waktu terakhir, beberapa bulan yang lalu kan sempat terdengar kabar juga bahwa Kepala BRIN bilang sedang ada rencana untuk merevitalisasi reaktor di Bandung, entah mungkin diganti atau di decommissioning begitu. Meskipun izinnya baru selesai di 2027 kalau nggak salah. Itu bagaimana Pak? Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada yang bisa diceritakan mengenai Bandung, reaktor di Bandung, Pak? Ya sebenarnya gini ya, memang kita juga sudah sampaikan ke Pak Kepala, memang reaktor Bandung memang tahun 1964 itu dibangunnya atau commissioning-nya gitu. Tapi reaktor itu sebenarnya sudah diremajakan kan, sudah diremajakan trigger 2000 itu kan karena bertepatan di tahun 2000 juga, itulah yang kita tingkatkan menjadi 2 mega ya. 2 mega itu. Ya, itu di situ. Artinya kerangkanya aja yang lama, tapi dalemannya sudah banyak yang baru sebenarnya kan gitu, kecuali bahan bakar. Tapi kalau terasnya kan semua sudah ada di perbaiki, di upgrade semua lah seperti itu. Nah, ya memang ada wacana untuk decommissioning, dan bahkan sebenarnya program ini juga dulu sudah pernah diwacanakan oleh Pak Kepala Batan yang pada waktu itu ya pernah, kemudian terus kita membuat beberapa skenario gitu. Kalau diperpanjang apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya karena Sirka sebagai produsen bahan bakar sudah nggak memproduksi lagi, tidak memproduksi lagi bahan bakarnya, itu kan. Nah, seperti apa? Berarti kita harus menyiapkan bahan bakarnya. Kita akan bahan bakar yang PIN juga. Ya, kita juga ada teknologi PIN yang kita lakukan untuk PHWR, kan? Persepsi reaktor itu. Ya, itu kita lakukan. Tapi ya tidak sama persis juga, meskipun ada teknologi, dan itu harus kita pelajari apakah kita melakukan ke sana. Kemudian batang kendali juga seperti itu. Apakah kita akan melakukan pembuatan penggantian batang kendali. Batang kendali sudah menggunakan batang kendalinya yang buatan sendiri. Yang buatan dari PT BPN. Karena batang kendali yang ada di kita ini memang sudah dari buatan PT BPN semua. Yang termasuk yang di Jogja juga. Akhirnya ke sana. Karena waktu itu kalau batang kendali sudah nggak diproduksi juga. Nah, itu bisa memperpanjang. Jadi memang ada upaya, ada beberapa skenario, ada yang memperpanjang, ada yang belajar untuk decommissioning. Memang berganti
pimpinan pada waktu itu memang ada upaya, maksudnya upaya riset gitu ya, upaya riset yang berbeda, yang tentunya yang kompetitif juga gitu. Ya, salah satu itu kan semua ada risetnya juga. Pada waktu kita pimpinan menentukan dilanjutkan, diperpanjang, berarti kan ada riset terkait dengan penyediaan bahan bakar. Kalau kita memang sudah siap sebenarnya, karena kalau kita dengan bahan bakar yang kita kuasai kan yang plat, berarti kita harus ganti teras lagi, karena terasnya kan teras yang untuk pin kan berbeda. Kalau harus ya, seperti itu. Itu kalau kita ilmu teras kan juga tidak mudah lah, artinya waktu juga kan harus namanya decommission, namanya mengganti terasnya juga kita harus menyediakan juga tempat pelimbahan dan sebagainya. Betul. Kan itu. Jadi kalau sekarang ada wacana decommissioning, ya itu beberapa hari yang lalu, tapi Pak Handoko selaku Kepala BRIN juga sampaikan kita tetap diminta mengevaluasi. Apakah hasil evaluasinya itu kita konsultasikan dengan IAEA. Nah, gitu. Kalaupun kita harus mendekomisioning, kemudian bagaimana strategic plan-nya, itu kan juga harus ada juga menyusun bagaimana strategi atau rencana decommissioning itu. Tapi ini hal yang menarik. Karena apa? Karena biaya decommissioning itu enggak murah. Betul. Gitu ya. Karena memang nuklir itu kan sesuatu yang enggak murah dan regulated gitu. Betul. Nah, gitu kan. Berarti harus international panel segitu, enggak mungkin di domestik saja, kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang jawabannya memang ada wacana itu Mas untuk decommissioning, tapi kita memang harus melakukan evaluasi dulu. Melakukan evaluasi dulu kapan mulainya decommissioning, kalau selama belum dimulai apa yang harus dilakukan gitu terhadap reaktor ini, penelitiannya apa saja yang masih bisa dilakukan. Sambil kita melihat bahwa izinnya sampai dengan 2027. Oke, ya, dan itu menarik juga sebenarnya. Kalau dari saya pribadi, saya jujur malah bukannya gimana ya, bukannya saya tidak setuju kalau reaktor Bandung tetap ada begitu, tapi kalau misalnya reaktor Bandung pun di decommissioning, itu akan menjadi pelajaran berharga kan Pak, karena Indonesia belum pernah punya pengalaman decommissioning sama sekali begitu, meskipun peraturan dari Bapeten sudah ada begitu, dan mungkin contoh dari internasional kalau saya lihat dari Amerika sudah ada begitu, dan aturan Bapeten juga menyadur dari sana begitu. Tapi menarik begitu kita melihat bagaimana proses decommissioning ini nanti begitu. Kalau misalnya emang jadi decommission, itu akan menjadi pelajaran yang berharga juga dan peluang kerja juga sebenarnya untuk peneliti-peneliti dan pekerja-pekerja yang muda begitu. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya ya kita mengarah ke sana gitu ya, untuk decommissioning itu. Hanya saja kan kita kan juga melihat juga berapa sih sumber daya manusia yang ada. Makanya sekarang kan saya akan melihat nanti hasil pemetaannya juga kan, gitu, pemetaan yang sedang dilakukan. Berapa akhirnya yang tinggal di sana, berapa yang memilih ke tempat lain, itu dari masing-masing preferensi personal gitu. Siapa yang milih ke Serpong. Nah, kalau memang itu ya saya sih cenderung memang kita mengarah ke decommissioning. Kemudian untuk seperti apa? Karena memang juga sebenarnya Bandung memang punya sejarah. Decommissioning yang seperti apa? Totally apa yang atau yang safe store, sehingga nanti orang orang masih bisa melihat ke sana. Ini loh, dulu seperti ini pada tempat-tempat tertentu tetap akan menjadi tempat edukasi ya. Tetap menjadi tempat edukasi gitu loh. Tempat edukasi ini loh prosesnya dulu seperti ini waktu decommissioning, ini menjadi gini. Mulai pembangunannya ada fotonya semua, ada filmnya semua. Itu juga satu edukasi tersendiri gitu. Iya, betul. Mungkin akan berguna untuk sekian puluh tahun atau ratus tahun yang tersimpan di arsip nasional. Seperti kita ini dah mungkin
Super Semar yang terkenal dari sebenarnya seperti apa kan gitu ya. Jadi kalau Iya. itu juga seperti itulah. Gitu Dan Mas, sebenarnya ya saya juga mengarah ke sana, hanya saja ya kita tidak terburu-buru ya, kembali lagi ya, karena memang dalam situasi integrasi ini kan suasana hati itu kan yang harus ditata semua ya. Oke. Makanya kalau ada pepatah itu kan menuruti hati harus berhati-hati gitu kan. Ini Oke. terjemahan dari bahasa Jawa sebenarnya gitu ya. Karena saya orang Jawa kan, nuruti hati kudu hati-hati kan gitu sebenarnya. Iya. Jadi ya menuruti hati boleh, tapi harus berhati-hati kan kira-kira. Iya. Menarik juga. Ngomong-ngomong tentang museum itu saya jadi teringat salah satu materi kuliah saya itu materi apa? Salah satu reaktor yang ada di Puerto Rico yang di kepulauan yang di dekat di Amerika Tengah itu. Salah satu reaktornya itu ada yang sudah selesai beroperasi dan itu dia pakai on-site disposal. Jadi semua fuelnya di situ, semua bahan bakarnya di situ, semua material-material yang ditaruh di situ dan tempatnya jadi museum gitu. Itu mungkin bisa jadi opsi meskipun juga sekarang di Amerika sudah agak jarang dipakai, tapi itu opsi itu akan ada begitu. Nah, menarik tadi kan dalam kota kan gitu. Yang menarik ini di dalam kota loh gitu. Iya. Coba dan jangan sampai terjadi paparan lepas kan gitu kan. Iya. Ini yang menarik. Berarti kan kalau saya senang itu. Jadi nanti time schedule-nya atau istilahnya cycle time-nya gitu ya. Kapan ini masuk, kapan ini keluar. Nah, itu kan. Karena orang nggak berlama-lama di situ dan sebagainya. Baju yang sudah dipakainya harus kemana kan itu menarik sekali. Saya punya pengalaman gitu ya, teman-teman di PT BBN itu bukan decommissioning tapi dekontaminasi. Jadi mendekontaminasi hot cell. Nah, itu juga menarik banget itu karena mendekontaminasi hot cell di mana paparan sudah tinggi karena sudah dipakai mungkin 30 tahun. Dan untuk motong-motong bahan bakar di situ semua, bahan bakar yang baru keluar dari RSG gas ya? Ya, dari RSG, saya dinginkan gitu ya. Dipotong ke situ kan radiasinya kayak apa gitu. Nah, decommissioning, dekontaminasi gitu loh. Kita mendeko di situ. Kan orang boleh masuk ke dalam hotel berapa menit, kemudian duduk lagi. Ya, itu kan timekeeper-nya itu dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pasti akan menarik itu. Iya. Dan ini juga saya jadi keinget Pak, satu kritik saya yang sampai sekarang itu saya mau coba sampaikan ke Batan itu adalah kearsipan karena saya jujur kayak saya sebenarnya penasaran sekali gitu dengan sejarah Batan begitu dari awal dia berdiri sampai sekarang begitu. Saya mungkin tahu di bagian sejarah awalnya begitu bagaimana proses pembentukannya, ada LTA, ada Dewan Tenaga Atom dan sebagainya, tapi di tengah-tengah itu ketika tahun 70-an 80-an saya blank tuh, saya nggak tahu bagaimana sejarahnya Batan dan apa riset-riset yang terjadi dan bagaimana proses strukturnya dan lain sebagainya itu. Kalau soalnya saya mencontoh dengan kayak USNRC aja punya historian begitu Pak, yang mengarsipkan semua hal yang terjadi di sekitaran USNRC begitu. Ya memang sih USNRC kan Bapeda, kalau di kita setara Bapedan gitu. Tapi saya rasa kayak kalau misalnya di Batan akan ada kayak pengarsipan sejarah yang mumpuni begitu, saya yakin pasti itu akan menarik sekali dan bisa menjadi bagian dari diseminasi masyarakat begitu bahwa nuklir ini ya kita udah punya teknologinya dari tahun 60-an dan aman sampai sekarang begitu. Itu kritik saya yang saya ingin sekali sampaikan sebenarnya. Nggak apa-apa. Dengan senang hati. Jadi nanti saya akan pertama saya cross check dulu ya gitu ya. Saya cross check dulu apa ada yang benar, ada yang missing enggak gitu yang di tahun 70 80-an itu ya gitu. Tapi kalau itu ada yang missing, dicari, mungkin masih ada para narasumber yang sudah pensiun gitu ya. Nah, ini kira-kira di mana pengarsipannya dan sebagainya, ini akan saya sampaikan ke teman-teman pengelola arsip gitu. Jadi kan di kita kan juga ada fungsional arsiparis gitu ya. Nanti ini akan saya sampaikan ke teman-teman, coba di cross check gitu. Tetapi secara umum kalau mengenai organisasinya ya memang di 70 80 itu sebenarnya di 70 itu malah kita sedang mengekspor
mengekspor untuk radioisotop itu ya. Meskipun karena waktu itu kan memang nggak ada yang punya reaktor seperti Bandung gitu ya. Iya. Nah, sehingga tapi teknologinya sudah bagus. Nah, itu ada saya kira untuk waktu itu kita mengekspor, kemudian munculnya varietas padi itu juga di tahun-tahun itu juga. Iya. Tapi kalau soal organisasi sih namanya juga masih tetap Badan Tenaga Atom gitu ya, Iya. Badan Tenaga Atom. Dan berubahnya itu kan di Undang-Undang 10 pada waktu gitu Undang-Undang 10 tahun 79. Nah, itulah yang mulai berubah kan di situ. Iya, Ya. yang saya maksud sebenarnya lebih ke itu, Pak. Mungkin arsipnya ada, tapi mungkin narasi yang dibangun untuk kayak menunjukkan itu gitu, dan open access-nya ke publik itu yang saya rasa pasti ya mungkin akan membantu PDK mungkin, atau enggak, saya kurang paham namanya apa sekarang. Saya yakin itu akan sangat membantu, dan untuk orang-orang yang seperti saya yang concern di bidang nuklir gitu, saya akan bisa dengan mudah ngasih contoh, oh ini loh, kalau misalnya mau tahu kayak sejarahnya tenaga nuklir di Indonesia, ke website ini aja ada semuanya lengkap gitu. Ya, itu akan sangat membantu sih, Pak. Ya, betul sih. Ya. Ya, saya sih terima kasih gitu ya. Tadi maksudnya saya bukan 17 tapi Undang-Undang 10 tahun 97 gitu ya. Ya, sejak itu sehingga berpisahnya dulu ada di kita itu kan pengawasnya itu masuk di kita gitu ya. BPTA, jadi pengawas tenaga atomnya itu di kita, Biro Pengawas Tenaga Atom, pisah menjadi Bapeten itu 79. Tapi ini hal yang bagus, saya sih punya keyakinan itu bisa, karena kan gini juga ya Mas, ini berkembangnya proses kepemerintahan juga gitu ya. Artinya gini, bahwa setiap pusat itu harus punya spesifikasi sendiri gitu ya. Spesifikasi mah tugas fungsi sendiri. Kalau dulu kan masalahnya kan Batan Bandung dan Batan Jogja itu gampangnya gitu ya. Itu kan jadi batan kecil gitu. Jadi dia melakukan semuanya. Nah, itu kan sudah nggak boleh gitu. Sehingga Batan Bandung menjadi pusat PSTNT, pusat sains teknologi terapan teknologi terapan. PSTNT ya, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan, itu kan hanya khusus itu. Tadinya kan ya PTNBR, Pusat Teknologi Nuklir Bertanda, itu kan PTNBR. Nah itu. Nah, terus kemudian dulu awalnya lagi ya Batan Bandung lah, karena kayak gitu. Jogja juga seperti itu. Akhirnya Jogja harus menjadi pusat akselerator saya sekarang. Betul. Nah, proses itulah yang mungkin harus kita atau saya lah kami melihat lagi. Saya yakin ada hanya mungkin teman-teman ya kan kita juga harus sadar juga ya, sadar kekurangannya juga. Saya juga sering menyadari kekurangan kami juga, bahwa para periset itu kan seolah kalau sudah menghasilkan sesuatu itu seolah hasil pribadi gitu. Saya nggak tahu kalau di dunia internasional, padahal itu adalah milik negara, milik publik gitu loh. Yang harusnya di-share gitu. Ini kan enggak, sudah jadi yang di-share hanya publikasinya saja gitu. Tapi sebenarnya enggak nge-share juga. Dia punya maksud di-share di jurnal itu supaya dapat dinilaikan. Kan gitu sebenarnya gitu. Nah, padahal harusnya enggak seperti itu, termasuk arsip tadi itu bisa diketahui oleh publik. Oke, enggak apa-apa, nanti saya dengan senang hati akan ketemu dengan teman-teman gitu. Ada masukan berkaitan dengan ini, coba dicek dulu. Nanti bisa ditindaklanjuti menjadi satu arsip yang baik dan mampu telusur gitu. Iya, nah, ya itu akan membantu sekali sih Pak, dan terima kasih karena udah mendengarkan gitu. Dan mungkin kita ke yang bagian selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini kan ini mungkin saya kurang familiar kali karena saya sedang di luar negeri gitu. Sekarang ini berarti ORTN ini berarti sedang dalam proses transisi Pak ya. Belum sepenuhnya jadi begitu strukturnya begitu ya bisa dibilang, atau sudah selesai tapi bentuknya udah ada tapi masih sedang
molding lah kira-kira gitu. Ya, molding. Ya. Iya. Oke. Ya, bisa dikatakan seperti sebenarnya nggak cuma ORTN saja, gitu ya. Sebenarnya di BRIN secara keseluruhan pun juga bisa melakukan adjustment ya, adjustment. Nah, khususnya memang di OR ini, memang organisasi riset ini nanti akan ada adjustment lagi gitu, karena seperti yang saya bilang tadi, mungkin masih ada pemanfaatan radiasi pengion yang bukan nuclear island masih ada di kita. Misalnya nih kita juga masih ada pusat riset untuk manajemen mutu gitu ya. Oh ya. Pusat riset standarisasi dan manajemen mutu. Apakah itu harus di situ saja? Mestinya kan mutu itu untuk seluruh BRIN semua itu harus punya sistem mutu dong kan gitu. Oke. Gitu. Nah, itu juga nanti juga harus. Kemudian masih ada pusat riset sistem energi nuklir gitu, yang hasilnya adalah rekomendasi. Apakah itu enggak menjadi bagian dari deputi kebijakan? Artinya itu. Kemudian nanti kan akan masuk dari Kementerian Pertanian. Apakah akan ada organisasi riset pangan misalnya kayak gitu? Di mana nuklir bisa bergabung ya dengan riset berasnya yang dari Payer begitu Pak ya? Ya itu artinya sekali lagi tadi gitu. Di sebagian kita di kami menjadi pecah-pecah, menjadi kecil kan gitu. Itu. Tapi saya cara sudut pandang yang berbeda. Mestinya kita malah menjadi besar. Karena kita justru ada di sebelah sana, tetap bicara nuklir sebenarnya besar. Kalau kita tetap bisa membuat rantai gitu ya, konektivitasnya makin besar. Kalau tadinya cuma segini, konektivitas ini makin melebar segini. Sebesarnya seberapa seluruh Indonesia, seluruh BRIN. Untuk apa? Yang saya bilang tadi sebenarnya kan musuh. Nah, kita itu yang dua sama. Iya. Bukan kita bersaing antar kementerian kan. Saya lebih unggul, padi saya. Kan kayak gitu sebenarnya. Gitu, ego kan? Sektoral jadinya begitu. Iya. Enggak, saya lebih unggul kata mungkin dari teman-teman ex-LPNK yang lain gitu ya. Dari kementerian, enggak. Bukan saya yang punya kemenangan. Meskipun kamu bagus, jangan pakai punya kamu. Misalnya kayak gitu. Kan enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Akhirnya ya sudah sekarang kita bangun aja. Kamu bangun punya kamu ditanam paling cocok di mana nih? Oh di Sumatera sana. Kamu cocok sebelah mana sih? Kan gitu. Akhirnya masing-masing bisa swasembada pangan sendiri. Betul. Inilah kita akan bersaing dengan sampai ya mungkin kalau internal dalam artian yang selalu mungkin Pak Presiden sampaikan ya masalah refinery misalnya untuk minyak gitu. Ini kok enggak ada terus gitu. Ini ada pemainnya gitu. Sama beras juga seperti itu gitu kan. Nah, jangan kita yuk di internal. Apanya sih yang membuat kok yang dari nasional kok harganya malah lebih mahal? Iya. Nah, di mananya? Mestinya ada missing link ini antara kementerian yang satu dengan lembaga yang lain misalnya. Ya. Nah, dan visinya saya sangat sepakat dengan visi itu gitu Pak. Tapi mungkin di transisinya gitu prosesnya sekarang ini apalagi BRIN kan baru resminya mungkin baru kurang dari satu tahun ya Pak ya? Ya belum lah. Kalau BRIN kan tadinya kan itu PP-nya Maret, kemudian ada adjustment baru kemarin Agustus kan. Oh, bahkan belum 6 bulan bahkan. Nah, itu saya bulan, dan ini harus mengintegrasikan sekian ribu itu orang, mengintegrasikan aset, bukan effortnya juga enggak kecil. Sementara dulu kan Ristek BRIN misalnya gitu ya, awalnya dari Ristek bergabung dengan perguruan tinggi Ristek Dikti gitu. Itu juga proses lama, tapi ini dalam proses yang singkat ini anggarannya sudah bisa jadi satu. Nah, ini kan dibutuhkan orang yang memang berwawasan ya bukan kenegaraan, tapi berwawasan kolaborasi lah gampangnya gitulah. Iya. Berwawasan kolaborasi, dan yang kita hadapi adalah yang di luar kolaborasi sana loh. Gitu. Dan karena memang semangatnya semangat integrasi juga begitu, menggabungkan, mengkolaborasi juga begitu ya. Dan kan semangatnya kan bukan Badan Incorporated lagi,
sudah Indonesia Incorporated kan gitu. Oke. Ini Itu kan saya kita kalau yang punya, ini saya baru tahu nih Pak, yang ini yang Indonesia iya, Incorporated ini. iya. Ini emang moto dari BRIN-nya sendiri atau apa visi besarnya BRIN akan menuju ke seperti itu atau Iya, visi besarnya BRIN dan visi besar negara gitu. Makanya kan kita namanya kan ini juga nih ya. Kita tuh aparatur sipil negara, ASN gitu ya. Negara loh. Beda Iya. dengan pemerintah itu beda itu. Negara itu ya siapapun negara itu. Yang dilayani ya negaranya begitu ya. Negaranya. Iya. Negara siapa? Gampangnya negara yang berdaulat kan rakyatnya. Iya. Nah, ini jadi Indonesianya kan gitu. Indonesia Corporated kan gitu. Bukan lagi LIPI Corporated, LPNK Corporated atau Batan Corporated, enggak. Ya, Kalau itu pangan pertanian corporated enggak juga kan. Iya. Saya melihat ya kalau misalnya saya berharap ya. Sekali ini bisa BRIN ini kalau misalnya emang visinya sebesar itu, saya berharap juga bisa selamanya seperti itu dan dengan nggak ada kayak pergantian pemerintahan akan berganti lagi kebijakan, itu yang sebenarnya saya takutkan begitu Pak. Sebenarnya itu yang membuat kami yang kayak peneliti muda ini khawatir juga ini. Kita mau kembali sebenarnya, tapi kok kayak nggak stabil begitu. Kayak gimana ya? Mikir-mikir juga akhirnya mungkin ke dosen jadi dosen gitu. Ya, ini saya kemarin ya dalam kita kan memang setiap 5 Desember itu kan ada hari ulang tahun Batan ya, karena memang duluannya di situ ya. Tapi 5 Desember kemarin saya isi dengan lain hal gitu ya. Dengan lain hal, kebetulan pas ada bencana Semeru memang kita punya kegiatan Kalimade, Kesetiakawanan 5 Desember. Nah, ini hal yang lain. Saya tetap mengadakan kegiatan, tetapi kita isi hal yang berbeda. Kalimade tersendiri, kita kumpulkan sejumlah tertentu untuk kita sampaikan ke Semeru, itu hal yang lain. Tetapi secara program tadi saya sampaikan bahwa nuklir itu kan besar, bukan berarti itu buatannya nggak ada, terus kemudian menjadi tidak. Saya tetap seperti itu. Nah, termasuk nanti kalau Mas Harun gitu ya, kemudian meneliti nuklir, tidak harus di Batam, tidak harus di ORTN, tidak harus di BRIN. Silahkan, dari luar pun bisa mengakses kok. Inilah yang saya harapkan. Gitu. Ya, di situ saya closing statement-nya itu kan, kalian semua ini adalah para pemanah tangguh, para sniper tangguh, para sniper ulung gitu ya. Karena saya apa? Kita belajar dari, itu saya sampaikan, kita belajar dari perang Uhud, saya bilang gitu. Kalau snipernya turun gitu ya, hanya karena harta rampasan untuk dirinya sendiri gitu kan, ya nggak ada nuklir itu. Mau begitu, bukan Batan lagi. Kita berjuang membawa nuklir, panahnya panah nuklir semua, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Saya tidak pintar di bidang neutronik, tidak pintar di bidang elektronik yang ada di reaktor. Ya saya akan bekerja dengan pola pikir nuklir saya, dengan manajerial saya, misalnya seperti itu. Nah, Mas Harun bisa dari ujung sana. Dari ujung sana melakukan tentang nuklir, memanfaatkan yang di sini. Nah, ini saya memotivasi ya. Ini kan sedang santai ya, maksudnya pembicaraan. Tapi kalau itu ya berapi-api kayak orang asap. Iya betul Pak. Ya itu Mas, itu untuk memotivasi teman-teman muda gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Saya tuh nggak akan menikmati fasilitas itu yang akan kita bangun. Kalian semua. Gitu. Jadi jangan goyah, jangan galau. Justru makin mantap. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kita bekerja sebaik mungkin. Ya kampanye secerdas mungkin gitu. Nah, tapi ya hasilnya Allah pasti akan Allah tuh nggak tidur kok, kira-kira kayak gitulah. Iya. Ya baik, dan ya ini mungkin pertanyaan terakhir saya sih Pak, mengenai gini, di episode sebelum ini persis saya tuh ngobrol dengan
salah satu technical officer dari ASEAN Center for Energy. Saya mau menanyakan juga bagaimana kondisi nuklir di kawasan ASEAN begitu kan. Dan saya menyadari juga bahwa di lingkup ASEAN, di lingkup region ASEAN ini bisa dibilang region ASEAN di seluruh negara ASEAN ini dibandingkan dengan misal kayak Middle East atau kayak Eropa bahkan atau Amerika gitu. ASEAN ini yang paling lemah begitu dan dari officer itu menyatakan bahwa yang jadi front runner itu adalah Indonesia dan Filipina begitu. Nah, bagaimana ORTN melihat hal ini? Saya yakin sudah banyak kolaborasi di lingkup ASEAN, tapi dengan melihat kondisi yang sekarang, apakah Indonesia tetap akan bisa menjadi front runner-nya untuk mengunggulkan nuklir di ASEAN, atau bagaimana visinya ORTN atau Batan di lingkup ASEAN begitu, Pak? Ya, tadi saya sebenarnya sudah sampaikan sebenarnya kalau untuk riset, kembali ke riset ya, kembali ke riset dan Batan pada waktu itu dan ORTN sekarang, sebenarnya sih kita sudah nggak mestinya sudah nggak sebanding, artinya seharusnya sudah nggak main di ASEAN lagi. ASEAN itu misalnya sudah kita tinggalkan. Gitu. Kenapa? Fasilitas kita yang terlengkap kok di ASEAN itu riset kok, gitu. Tapi kok kenyataannya masih seperti ini, kira-kira gitu kampanye gitu ya. Riset kita masih rendah, apalagi Global Innovation Index kita misalnya kayak gitu masih di bawah gitu. Nah, kaitannya dengan seperti itu. Terus terang gini ya, kalau di internasional teman-teman ini ya mungkin katakanlah saya gitu dan sebagian teman-teman yang saya tahu pinter-pinter sebenarnya, cerdas-cerdas, tapi memang kalau begitu keluar gitu nggak tahu ya, jadi kok kurang pede kalau misalnya terus harus berbahasa yang tidak bahasa Indonesia. Ini cukup mempengaruhi gitu, cukup mempengaruhi kondisi seperti ini gitu. Jadi akhirnya hanya jadi pemain kandang. Nah, memang upayanya bagaimana kita menjadikan gitu ya, atau kita punya strategic planning gitu menduduki posisi strategis yang ada di IAEA. Oke. Ini satu program yang waktu saya tawarkan ke Pak Anhar pada waktu saya jadi sesama. Wah, tapi kan sulit. Ya itulah yang harus kita tempuh, saya bilang tadi. Harus didobrak memang, Pak ya. Kasarnya begitu. Karena kalau enggak terus dengan sama ya kita harus sekali lagi Indonesia Corporated dengan Kementerian Luar Negeri, yuk kita jagokan. Ini ada yang jago, tapi dia enggak pede. Kita jagokan. Ini ada orang nih, misalnya kayak gitu kan, ada orang Harun Ardiansyah nih di sana. Dia punya potensi gini, ya oke kita siapkan. Waktu kita siapkan tuh dites bener di kita sebelum maju bener. Oh ini potensinya gini, tapi dia lemahnya di sini. Oke kalau lemahnya di sini kita support dong. Iya. Nah ini yang kadang-kadang mohon maaf gitu ya kurang dimiliki oleh kebanyakan orang atau hanya dimiliki oleh sebagian orang yang bahwasanya saya itu sebenarnya sudah siap soft landing. Udah kalian saja, saya bekali maju ke sana, mumpung sekarang saya punya posisi ini, kalian maju. Maju. Ini adalah urusan kalian, tapi sekarang urusan saya gitu. Tapi kedepannya ini sudah bukan saya lagi. Ayo, kita siapkan. Apa sih yang menjadi kendalanya? Kok kita nggak bisa di sana? Sebenarnya kan seperti itu. Filipina kan melakukan seperti itu. Banyak direktur-direktur yang diduduki oleh dia semua. Karena mereka berbahasa Inggrisnya lebih pede. Nah, kayak gitu. Meskipun ya ini mungkin terkecuali dari Mas Harun gitu ya. Tetapi masih banyak teman-teman yang seperti itu gitu. Saya tidak dipungkiri lah yang seperti itu. Inilah yang harus kita tingkatkan. Nah, dengan cara ya itu tadi kita menarik juga peminat investor. Investor bukan dalam artian hanya uang saja ya, masuk kontributor lah, kontributor. Atau kita artinya kita harus outsource baik tenaga ahli, orang, kemudian sumber daya yang lain dengan apa? Dengan menjual
potensi nasional kita. Iya. SDM-nya sebenarnya mampu tapi kurang gini. Bahan baku kita melimpah tapi kurang gini nih. Nah, itulah yang harus kita perkuat. Iya. Termasuk di riset. Di riset juga seperti itu. Nah, dengan bargaining position yang seperti itu sekarang ini, yang tadi ya kita akan membangun fasilitas, banyak negara-negara sudah datang ke kita. Loh, kita yang punya duit kok. Kamu mau apa? Saya maunya begini. Iya. Gitu. Kamu kan di negara saya. Kalau mau membangun PLTN riset, kan memang tugas saya sesuai dengan Undang-Undang 10. Kamu punya teknologi apa? SMR yang seperti apa? Sudah diriset sampai di mana? Molten salt, kamu sudah sampai di mana? Bisa nggak saya lihat molten salt-nya? Karena nanti yang risiko kan saya yang mengusulkan, saya yang mengajukan izin. Oh ya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah saya cari negara yang bisa saya masuk teknologinya saja. Sambil kita mengirim orang-orang belajar molten salt ya gitu. Oke, selama melakukan co-development ini, saya akan mengirim orang-orang untuk bayar riset, postdoc, profesor fisik, visit. Gitu. Ini yang akan kita lakukan. Mungkin nanti dalam yang berbeda ya, istilahnya pertemuan yang berbeda. Itu nanti kita siapkan, Mas. Ya, dan itu akan menjadi perbincangan yang menarik sekali. Tapi sayang kita harus terkendala waktu nih Pak. Jadi terima kasih sekali Pak Agus karena udah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir, dan untuk teman-teman yang mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.